Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 12 Januari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah perwujudan kasih Allah bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya kasih-Mu ya Allah dalam hidup kami nyata dan tinggal dalam hati kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Sidabutar. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Judul renungan pagi kita pada hari ini adalah Kasih yang tak terbatas. Ayat inti terdapat di dalam Matius 6 ayat 15 berbunyi, "Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Ketika seseorang berpaling dari ketidaksempurnaan manusia untuk melihat Yesus, transformasi ilahi terjadi dalam karakternya. Roh Kristus yang bekerja di dalam hati menyelaraskannya dengan gambarnya. Maka biarlah itu menjadi usaha Anda untuk meninggikan Yesus. Biarlah mata pikiran diarahkan kepada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Dan ketika Anda terlibat dalam pekerjaan ini, ingatlah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Yakobus 5 ayat 20. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 15. Tidak ada yang bisa membenarkan roh tak kenal ampun. Orang yang tidak berbelas kasihan terhadap orang lain menunjukkan bahwa dirinya sendiri tidak mendapat bagian dalam anugerah pengampunan Allah. Dalam pengampunan Allah, hati orang yang bersalah didekatkan pada hati besar kasih yang tak terbatas. Gelombang belas kasihan ilahi mengalir ke dalam jiwa orang berdosa, dan dari orang berdosa tersebut ke jiwa orang lain. Kelembutan dan belas kasihan yang Kristus nyatakan dalam kehidupannya yang berharga akan terlihat dalam diri mereka yang menjadi penerima kasih karunia-Nya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roma 8 ayat 9. Dia diasingkan dari Allah, cocok untuk pemisahan kekal darinya.
Memang benar bahwa dia mungkin pernah menerima pengampunan, namun sikapnya yang tidak berbelas kasihan menunjukkan bahwa ia kini menolak kasih karunia Allah. Dia telah memisahkan dirinya dari Tuhan dan berada dalam kondisi yang sama seperti sebelum dia diampuni. Dia telah mengingkari pertobatannya dan dosa-dosanya ditanggungnya seolah-olah dia tidak bertobat. Namun pelajaran penting dari perumpamaan ini terletak pada perbandingan antara belas kasihan Allah dan kekerasan hati manusia. Pada kenyataannya, kemurahan pengampunan Allah menjadi ukuran kita sendiri. Kita diampuni bukan karena kita mengampuni, tapi sebagaimana kita mengampuni. Dasar dari segala pengampunan terletak pada kasih Allah yang tidak pantas kita terima. Namun melalui sikap kita terhadap orang lain, kita menunjukkan apakah kita telah menjadikan kasih itu sebagai milik kita. Christ Object Lesson halaman 250 dan 251. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Kesia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan hari ini diambil dari doa yang Yesus ajarkan kepada para murid-Nya yang dimulai dengan kalimat Bapa Kami. Roh Nubuat berkata dalam Thoughts from the Mount of Blessings halaman 103 paragraf 3. Yesus mengajarkan kita untuk menyebut Bapanya sebagai Bapa kita. Dia tidak malu menyebut kita saudara. Ibrani 2 ayat 11. Inilah pengumuman kebenaran yang luar biasa, yang penuh dengan dorongan dan penghiburan bahwa Allah, yaitu Bapa, mengasihi kita sebagaimana Dia mengasihi anaknya. Karenanya Roh Nubuat menambahkan dalam Thoughts from the Mount of Blessings halaman 104 paragraf 5. Langkah pertama dalam mendekati Allah adalah mengenal dan mempercayai kasih-Nya kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 16. Karena melalui tarikan kasih-Nya, kita dituntun untuk datang kepadanya. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami? Karena dalam doa yang Yesus ajarkan ada unsur mengampuni. Dan tentang mengampuni, Roh Nubuat berkata dalam Thoughts from the Mount of Blessings halaman 113 paragraf 2. Yesus mengajarkan bahwa kita dapat menerima pengampunan dari Allah hanya jika kita mengampuni orang lain. Kasih Allah lah yang menarik kita kepadanya, dan kasih itu tidak dapat menyentuh hati kita tanpa menciptakan kasih terhadap saudara-saudara kita. Artinya, dalam mengampuni, kita perlu kasih Allah. Tanpa kasih Allah, kita tidak dapat mengampuni. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Jesus' Name Above All Names halaman 19 paragraf 6. Kita diampuni bukan karena kita mengampuni, tetapi sebagaimana kita mengampuni. Dasar dari segala pengampunan terletak pada kasih Allah yang tidak pantas kita terima, namun melalui sikap kita terhadap orang lain, kita menunjukkan apakah kita telah menjadikan kasih itu sebagai milik kita. Dasar dari mengampuni terletak pada kasih Allah yang tidak pantas kita terima. Sederhananya, kita dapat mengampuni karena kasih Allah ada pada kita. Artinya, mengampuni itu bukan hasil usaha kita, tetapi karena Allah bekerja dalam hati kita. Tapi apa yang terjadi kepada kita? Lihat kalimat yang ditandai biru. Kita susah mengampuni, dan mereka yang susah mengampuni atau tidak mau mengampuni adalah orang-orang yang tidak memiliki kasih Allah dalam hidupnya. Nah, karenanya, bagaimana caranya agar kita memiliki kasih Allah tersebut? Pertama, kita perlu tahu apa atau siapa kasih Allah itu. The Acts of the Apostles halaman 334 paragraf 1 berkata, di dunia inilah kasih Allah dinyatakan melalui Kristus. Kasih Allah itu adalah Yesus. Sekarang, bagaimana caranya untuk memiliki Yesus yang adalah kasih Allah dalam hidup kita?
Counsels to Parents, Teachers, and Students, halaman 223, paragraf 2, menjawab, ketika Kristus tinggal di dalam hati oleh iman, Roh-Nya menjadi kuasa untuk menyucikan dan menghidupkan jiwa. Kristus tinggal di dalam kita oleh kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 19, paragraf 2. Roh Kristus yang bekerja di dalam hati menyelaraskannya dengan gambarnya. Karenanya jelas bahwa kehadiran Kristus dalam hidup kita adalah oleh menerima kehadiran Roh-Nya yang kudus yang disebut Roh Kristus. Dan bila mana kita menerima Roh Kristus bekerja dalam hati kita, maka Roh Kristus akan menyelaraskan karakter kita dengan karakternya. Sebab gambar Kristus itu adalah karakter Kristus. God's Amazing Grace, halaman 239, paragraf 3 berkata, Roh Kristus di dalam hati akan dinyatakan dalam karakter, akan mengembangkan kualitas dan kuasa yang mulia. Dan salah satunya adalah mengampuni. Sebab kasih Allah yang adalah Yesus tinggal dalam hati kita, dan oleh kehadiran Roh Kristus, karakter kita menjadi sama dengan karakter Kristus, yang salah satunya adalah mengampuni. Inilah pentingnya kita memiliki kasih Allah, yaitu Yesus Kristus, dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya oleh iman. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 19, paragraf 3. Kelembutan dan belas kasihan yang Kristus nyatakan dalam kehidupannya yang berharga akan terlihat dalam diri mereka yang menjadi penerima kasih karunia-Nya. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roma 8 ayat 9. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar oleh iman Kristus tinggal dalam hati kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya, agar hidup kita diubahkan menjadi serupa dengan hidup Kristus, dan kita menjadi umat-umat Allah yang suka mengampuni, sebab kasih Allah berdiam dalam hati. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat menguatkan, bahwa kami mengampuni adalah karena kami menerima kasih Allah dalam hidup kami. Sebab tanpa kasih Allah dalam hati kami, maka kami tidak dapat mengampuni. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami, itulah wujud kasih Allah tinggal dalam hidup kami. Karena Kristuslah wujud dari kasih Allah itu. Dan kami menjadi umat-umat yang mempunyai karakter seperti Kristus, yang suka mengampuni. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.